apa? Saya cobain dulu ya. Wah, gimana tuh rasanya, Mas? Enak ya, kayak ada green tea-nya gitu ya. Lebih ke black tea. Black tea. Ini kopi apa ini? Kopi Arabica Puntang Arabica Puntang. dari Bandung Selatan, daerah Kerjaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Bogor. Sekarang kita kedatangan tamu dari kopi kedai Abah Tem. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ya? Sudah lama kita tidak bertemu, Bu. Iya, aduh. Sudah berapa lama kita kira-kira? Iya, berapa bulan ya kemarin ya? 8 bulan ada. 8 bulan ada ya. Aduh. Akhirnya mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan dengan sangat berkah. Amin, 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 amin. Nah, untuk sekarang itu kegiatannya apa? Untuk kegiatan sekarang nggak ada kegiatan sih karena COVID-19 kan. Jadi mudah-mudahan Januari ini beres. Saya pribadi akan berkunjung ke salah satu petani lokal di daerah Cigudeg. Oh, petani lokal di daerah Cigudeg. Kalau kata kasarnya digarap lah gitu ya. Digarap ya, digarap. Nah, ini udah lama juga kita udah tidak berjumpa dengan Abah Tem. Kedai gimana, Abah? Kalau kedai sih aman-aman saja sih. Aman saja. Nah, token listrik mah kebayar lah. Kebayar alhamdulillah. Nah, ini untuk semua ya yang kemarin di komen, ini udah kita hadirkan kopi kedai Abah Tem Terima ya. kasih, terima kasih. Untuk alamatnya itu di mana ya? Kalau yang belum tahu alamatnya itu di Untuk daerah alamat kita berada di Jalan Raya Cigudeg nomor 13, patokannya Polsek Cigudeg. mana? Patokannya Polsek Cigudeg. Di Google Map udah ada. Udah ada, tinggal di pencarian aja di Google Map ya berarti ya. Kopi apa? Sharing-sharing. Sharing-sharing ya. Ngopi isuk lah. Kopi isuk. Iya. Maksud namanya. Iya, benar. Kopi lah. Ngopi lah. Jadi tema hari ini tuh apa tuh, Mas Diki? Ya, untuk tema kali ini ya, kalau misalkan ini mah ya tentang kopi sejarah Abah Tem itu. Oh, sejarah apa? Banyak sih yang nanya juga, komen juga. Coba dong kopi Abah Kepoin. Tem, kepoin Aduh. katanya. Cewek apa cowok tuh? Ada. Pokoknya ada. Dan dia bertanya kayak gini, Bang. Ada yang unik katanya. Kenapa namanya kopi kedai Abah Tem? Padahal usianya itu masih muda. Muda ya. Nah, itu dia pengen bertanya gitu tapi malu, tidak Malu. secara langsung. Coba dong Kak, tolong tanyain gitu kan. Tolong dijembatanin. Iya, jembatanin. Itu Kalau- gimana Bang untuk filosofinya atau nama-namanya itu? Kenapa sih nama ininya kedainya kopi Abah ya? Abah Tem? Sebenarnya untuk dulu dari nama itu emang gak usah yang ribet-ribet lah gitu. Kenapa namanya kopi Abah Tem? Nah, emang biar orang itu cepet akrab. Ketika orang baru ketemu terus manggilnya kayak kaku kan, Iya. biar nggak kaku tuh gimana gitu. Ya udahlah, nah, mungkin kalau kata Abah itu kayak akrab. Ya udahlah. Jadi kalau yang pesen tuh, "Mbak, kopi satu." Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya filosofinya biar cepet akrab aja sih. Oh, biar cepet akrab gitu ya. Nah, jadi biar cepet akrab ya. Kenapa namanya kopi Abah Tem? Emang usia saya masih muda sih. Masih jadi muda, iya. 19 lewat dikit. Tapi kebanyakan kan bilangnya Abah. Iya. Tapi berpikir kayak gini, Abah berarti udah tua dong. Iya, benar. Kebanyakan kayak gitu. Tapi pas datang ke kedainya sendiri, Iya. ternyata wah masih muda gitu kan. Karena ada tuh orang Bekasi, Orang Bekasi ada. dia DM Instagram, Iya. terus pengen berkunjung kan, akhirnya saya kasih alamat kan. Nah, pas ketemu, kok masih muda ya? Apa namanya Abah Tem? Maksudnya nama Abah itu mungkin udah tua mungkin kan. Iya. Nah, kata tamu orang Bekasi itu. Akhirnya ya udah saya jelasin. Sebenarnya nggak ada filosofi banget gitu. Nggak ada. Cuman biar orang-orang yang datang di sini tuh ya udahlah, ketika orang datang ke warung saya tuh ya udah keluarga. Keluarga ya. Nggak Jadi ada. lebih akrab aja gitu. Oh, lebih akrab biar nggak kaku. Nggak kaku. Tapi dulu ngopi. Kalau ngopi nggak enak itu Sambil sebat. sebat dulu. Sebat dulu, sebat. Ini apa? Sebat ya, boleh. Sebat boleh sebat. Kita sambil sharing-sharing santai aja ya. Jadi
pertanyaan-pertanyaan atau tentang Abah kita ungkap di sini ya. Podcast di Ngopi Isu kali ini. Ngopi pagi. Ngopi pagi, kalau untuk bahasa Indonesianya ngopi Udah pagi. sarapan belum? Ngopi dulu Ya, baru. ngopi dulu. Pasti dong, bangun tidur ngopi dulu. Biasanya gitu sih, Iya biasanya. biasanya. Orang belum paten. Iya. Kalau nggak ngopi nggak afdol. Iya benar. Kalau nggak ngopi nggak indie. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, gini nih. Ini sebenarnya pertanyaan dari mana sih? Apakah dari orang yang belum ke saya terus melalui BBR TV ini apa gimana gitu? Ada melalui saya, Oh. ada juga Ada yang Instagram? ada juga dari saya sendiri Iya, gitu, iya. Pak. Berarti real ya? Tanpa- Real. nggak ada settingan apa gitu? Nggak ada. Kita apa yang dituangin oleh subscriber atau ya pengikut Instagram kita juga, apa yang mau podcast kali ini atau apa itu bisa request juga, Bang. Kita nggak kemungkinan untuk siapa dan untuk kenapa gitu. Nggak siapa. memandang. Mau orang kecil, orang Iya. besar. Welcome lah Welcome. BBN TV itu welcome banget. Welcome banget. Nah, ini ada ini, Mbak, untuk kapan sih awal mulanya itu dibentuk Kopi Abah Tem itu? Awal mula. Awal mula ngopi dulu. Ngopi dulu. Untuk awal mula dulu pertama buka kedai apa gimana? Apa cerita terjerumus di dunia kopi apa gimana? Nah, itu kan dari terjerumus kan. Terjerumus. Kenapa sih bisa suka kopi gitu kan? Itu kenapa? Dan untuk ininya kapan didirikannya gitu Ya. kan pertama kalinya? Dulu 2015. 2015. Saya pulang mondok dari Tasik. Oh, mondok juga pernah Saya mondok. pernah balik rombeng biasa. Oh, iya. Ketika pulang dari pondok, akhirnya silaturahmi ke tempat teman di Tangerang. Tangerang. 2015 dulu kayaknya. Iya. Pokoknya 2015 itu saya berkunjung ke rumah teman. Saya dikasih tau kopi. Mas, ini kopi apa ya? Dulu kan masih jarang ya kopi Iya, kayak gini ya. jarang. Orang-orang biasa kopi gunting udah gitu. Iya, kopi gunting. Kok wangi kopi ini kopi apa? Akhirnya si teman saya itu jelasin. Oh ini kopi ini prosesnya ini. Saya kan nggak ngerti kan. Masih awam banget lah itu. Akhirnya si teman itu ngejelasin, saya dikasih kok ini. Akhirnya dijelasin, wah ternyata di situ saya nggak langsung suka banget, masih dalam mana ya, kok bisa kayak gitu sih rasa kopi itu. Akhirnya saya kepo di internet, wah juga ya. Akhirnya sesudah 2000 ke arah 16 saya kerja di salah satu kopi shop. Iya. Cuma kerja nggak kerja jadi dulunya enggak, Enggak. cuma nyuci piring doang. Jadi ada tahapannya Ada gitu tahapan kan. kerja nyuci piring terus ngeliatin orang yang lagi nyeduh Tertarik gitu iya kan, tertarik gimana caranya supaya buka kedai kopi. Iya. Mau gimana pun caranya, meskipun saya orang nggak punya, gimana caranya punya kedai Iya. di Bogor gitu coy. Akhirnya 2016 saya resign dari tempat kerja untuk memilih buka kedai. 2017 saya buka di Cibunau, di Bunar. Nah, untuk kopi pertama kali itu yang temen kasih itu tahu gak itu, Bang? Kira-kira kopi apa? Kan Oh. dulu nggak tahu kan ya Oh. kopi apa itu. Kalau Nah, nggak kalau salah. misalkan sekarang kan udah terjun di dunia kopi, Iya, iya. pasti tahu dong wih rasanya ini. Ya. Oh, kayak itu Tapi masih ingat pertama kali sih, masih ingat. Kalau nggak salah itu Gunung Halu kalau nggak salah. Gunung Halu Gunung gitu. Halu Bandung Barat kalau nggak salah. Oh. Dia kopinya tuh bisa ngeluarin rasa pisang gitu. Aneh lah pokoknya lah. Nah, itu Kopi kok bisa ngeluarin buah-buahan, strawberry, pisang. pernah sih rasa kayak misalkan Apa tuh? strawberry, Bang. Itu gimana sih? Kalau menurut saya itu dari proses pasca panennya. Pasca panen. Pasca panen ada di proses pulos, natural, black honey, red honey. Mungkin dari si proses pasca panen dari petaninya sih. Nah, untuk itu, Mbak, selanjutnya itu kan
kenapa kan udah dijelasin juga ya, kenapa memilih usaha di bidang kopi, sedangkan kan untuk dulu kan belum setren sekarang gitu kan Iya, iya. kopi. Nah, kenapa sih untuk memilih langsung terjun ke dunia kopi? Pasti dong ada rintangan halangannya gimana gitu kan, ada proses naik atau turun Iya, atau iya. gimana gitu kan. Wah, itu tuh yang bingung tuh. Tuh, kenapa langsung bisa terjun gitu? Gua buka kedai itu sebenarnya kayak apa ya, nekat, Nekat. nggak langsung. Aduh, gue emang pikirin dulu taruhannya ini. Wah, ya udahlah, Bismillah aja lah. Cuman dulu punya modal nggak gede, akhirnya karena proses, alhamdulillah sekarang Berjalan lancar. makanya saya nggak menikmati hasil, tapi saya pribadi menikmati proses itu sampai Ya, sekarang tuh. sampai sekarang. Belum sampai menikmati hasil, Bang. Belum ya. Yang Saya masih penting menikmati proses ini. yang penting ada lah gitu kan yang buat penting ada. kebutuhan gitu kan. Untuk di kedai sendiri itu kebanyakan kopi jenis macam apa itu? Kalau saya pakai dua jenis. Dua jenis. Ada robusta, ada arabica. Robusta sama Kalau arabica. robusta itu lebih dominan tuh ke rasa kacang gitu, kacang coklat. Kacang coklat. Kalau si arabica itu nih, dia bisa mengeluarkan rasa buah-buahan. Misalkan contohnya kopi rasa teh, misalkan kopi rasa strawberry, kan aneh kan? Gue pakai dua rasa itu kan. Nah, untuk misalkan pengetahuan Abah itu untuk cara di kebunnya, Abah kan tadi kan ke petani juga kan. Nah, itu untuk penyusunannya atau apa ya? Maksudnya caranya itu kan supaya ada rasa itu gimana? Apakah kalau misalkan Kopi ini dicampur pohon strawberry. Iya, Hmm. kayak gitu atau gimana itu penjelasannya? Terus kemarin saya ke Cianjur, Heeh. ke salah satu kebun kopi di Cianjur di daerah Sarawak. Akhirnya saya bertanya, Pak, kopi ini mengeluarkan buah apa? Iya. Kata si prosesor itu, kopi ini mengeluarkan rasa coklat, salak. Akhirnya saya bertanya, kok bisa? Mungkin menurut logika si pohon kopi isinya ada pohon salak, jadi si akar salak sama kopi itu bisa menyatu. Nyatu, meresap jadinya. Ya, meresap gitu. Mungkin itu dari alam. Dari alam berarti ya. Tapi tergantung si petaninya juga di. Kalau petaninya prosesnya asal-asalan, kopi itu nggak bakalan enak. Nggak bakal ada rasa itu. Bakalan ada rasa. Misalkan contohnya petik hijau, nah itu nggak baik itu. Oh, Hijau. ada tahapan-tahapannya. Harus petiknya harus gimana nih? Gitu. Harus merah dulu apa gimana? Berarti itu mah cara perawatan ya si petani buat si kopi itu biar enak dan harus merawat. merawatnya berarti kayak gitu ya. Nah, untuk misalkan untuk kopi sendiri ada tahu nggak sih Abang kalau misalkan kopi itu kan ada dataran-dataran tingginya Ya. harus ada berapanya gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu difaktor juga sih menurut saya ya. Tapi biasanya kalau robusta itu di bawah di atas, 700 ke bawah lah. Itu robusta. udah fan banget atau udah enak. Ketika arabica dia harus di atas 900. Tapi di Bogor Barat masih ada yang 700, 800 ada tuh ya. Nggak harus 900 ke atas gitu. Nyantai dulu. Dari Mas Diki siapa? Alhamdulillah sehat. Gimana? Kapan ngundang Abah nih? Undang, insya Allah tunggu kalau nggak Sabtu hari Minggu Pak. Iya, siap. Kalau mau nikah undang aja, nanti Abah bukain stand kopi. Oh, di stand acara kopi. nikahannya. Oh, bisa juga. Bisa lah. Bisa. Biasanya kan nikahan tuh es krim, Iya. terus apa ya, cincau ya, Jauh bakso. bakso. Iya. Ini kopi coy. Kopi. Nah, Bawa unik alatnya. juga. Unik gitu. Berarti ini semua dibawa alatnya. Bawa semua. Cuman nggak lampu doang nggak dibawa. Oh, lampu Gede. iya. Jadi untuk kalian juga semua kalau misalkan ada Pre-wedding. pre-wedding atau nikahan atau apalah, itu bisa panggil Abah Tem juga ya, bisa ya. Nanti buat kalau buka stand. transaksi ada Langsung itu ya kwitansi. Kwitansi tertentu itu ya. kemarin ada tuh di bulan siapa ya? Mas Corona. Mas Corona. Banyak yang suka juga kan. Tapi apa niatnya dulu? Udah nggak terlalu ke cuan sih. Iya. Pokoknya lari ke market pernikahan itu buka stand di pernikahan
kebanyakan satu silaturahmi kita sambil mengedukasi kopi-kopi lokal yang ada di Bogor Barat, khususnya di Cigudeg. Berarti ngangkat talent lokal ya, petani lokal Ya, sambil Barat. ngobrol sama tamu-tamu desa. Ada gak sih menu andalan sendiri di kopi Abah Teh ciri khas gitu kan? Andalan sebenarnya semua menu yang ada di warung itu semuanya enak banget sih. Enak banget ya. Enak. Dia sih yang bikin enak. Banget. Cuman ada yang rekomendasi kalau yang nggak suka kopi ada kopi susu. Kopi susu misalkan nggak suka kopi kayak gini nih, P60 itu ada saya kasih kopi susu. Kopi yang orang susu. pertama minum kopi. Iya, kan kebanyakan kan ada yang nggak suka kopi Iya, gitu banyak kan. tuh yang nggak suka Tapi kopi. langsung dikasih 60 gitu kan. P60, itu nggak nyambung. Nggak nyambung ya, berarti susah. Susah itu. Berarti apa teksnya nanya dulu dong. Tanya dulu. Sukanya kopi apa? Kopi kayak gimana? Jadi ketika datang ke warung itu ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol. Kalau di warung apa ya? Jadi lebih akrab gitu ya. Makanya abah itu biar akrab, biar ngobrol kan temennya ada jodoh kan. Iya benar. Ada juga sih kalangan yang perempuan juga gitu kan. Semalam juga ada yang nanya kayak gini bang. Wah, Eh, cewek apa cowok? Cewek. Saya ngobrol-ngobrol, ya kan nanya gitu kan. Untuk kopi yang andalannya apa sih di situ? Saya nanya kan ke cewek itu kan. Kopi Umi Tem, Bang. Wah, kopi ungi teh. Wah, itu emang Itu tuh. banyak gitu. Tapi Nah. mau adain lagi jangan ya? Apa terus adain aja? Adain. Soalnya saya juga pernah kopi Umi Tem itu enak. Tapi untuk yang belum tahu kopi Umi Tem itu apa sih Pak Umi Tem itu kan? Kopi ungi. Udah ada Abah Tem, terus menunya Umi Tem, kopi Umi Tem gitu kan. Kopi ungi teh itu adalah permata kehilangan. Oh, permata yang hilang. Mungkin dia nonton kali ya, Iya, mudah-mudahan mungkin ya. ya, mudah-mudahan. Udah nonton. Pokoknya bukan kok ininya mantannya di ini sih apa ditaruh di menu kan. Iya. Sebenarnya enggak gitu supaya tetap silaturahmi arahnya ke situ sih. Arah. Bukan apa-apa lah. Gimana untuk kopi tim itu dia diminati. Tapi tetap si abah tetap mengedukasi manual dulu. Berarti untuk kopi Umi Tem itu ternyata nih, untuk ternyata itu adalah mantan sendiri ya, Pak ya. Bukan mantan. Itu ditolak. Cinta ditolak. Jadi gitu, kopi Umi Tem itu ada filosofinya juga ya. Kenapa ada menu kopi Umi Tem itu? Ya tadi jawabannya apa ya kan? Oh ya ini mohon maaf juga nih karena mungkin ada suara motor, Iya, ada suara apa nih karena ini pagi, suasana outdoor. outdoor. Emang abangnya memilih ini coba minta suasana outdoor ya natural. Iya. Enak. Biar alam-alamnya Oh. biar bersinergi, Beradab. adem. Jadi kalau Tapi misal cuaca Bogor udah mau hujan nih. udah mau hujan ya. Nah, kalau misalkan maaf ya untuk kebisingan atau suara kita kurang jelas juga karena Saya kita minta. Abah yang minta alami, ya udah kita langsung ke TKP aja ya gitu kan. Jadi lokasi ya. Tapi biar lebih apa sih sebenarnya lebih sejuk dan lebih ini juga ya, lebih nyaman gitu kan, lebih bebas lah untuk ininya gitu kan. Di Bogor itu anginnya gede dik. Jadi Bogor. kayaknya ini harus digeser dulu nih. Iya, digeser dulu aja ya. Biar enggak ini. Iya. Biar aman aja ngobrol ya. Biar nyaman lah, Biar dapat ciul. Iya. Orang Sunda. Udah bilang nggak panciwa. Nah, untuk kembali lagi ke pertanyaan ya, pasti ada cara untuk membuat kopi itu kayak gimana sih, Bah, yang enak? Itu ada, pasti kan ada cara-caranya. Kayak misalkan suhu air itu berapa, Ya. untuk misalkan harus berapa gram atau ini gitu kan? Itu kayak gimana, Bang? Ya, gimana ya? Sebenarnya bikin kopi itu gimana sih? Cuman harus asik aja sih. Cantik aja ya.
yang datang itu tamu kan, kita harus kasih spesial. Ketika kita bikin kopi yang salah-salah, kasihan lah, dia bayar kan. Iya. Ini kan kalau bikinnya salah-salah udah pasti gratis aja. Iya. Kalau itu mau nyoba skill yang bikin, kalau nyoba ya, mendingan jangan suruh bayar. Kalau gratis, kalau saya dulu gitu, dulu pas buka karena masih belajar kan, Iya. itu kasih bayar. Free itu, Bang. Free. Karena dulu niatnya nyoba kan, wah kopi ini harus dibikin kayak gini nih. Nggak ada customer nggak suruh bayar, apa? Nggak apa-apa itu. Karena kita nyoba. Ketika lu nyoba, lu Dan suruh bayar, wah itu parah. itu Iya. menurut saya. Kalau misalkan kita kayak gitu, prinsipnya apa berarti kalau misalkan nih suka, nih enak, pasti bakal datang lagi Iya, berarti gitu. ya. Pokoknya intinya bikin kopi yang enak itu tergantung hati juga. Ketika kalau saya pengalaman pribadi ya, dulu jam berapa ya? Jam 2 siap-siap buka kedai kan. Kok hati gak enak? Ada apa gitu kan? Kayaknya tetap buka. Ternyata benar itu rasa kopi itu gak enak. Intinya bikin kopi itu harus serius Dari hati berarti. dari hati. Jadi kalau nggak dari hati, pikiran juga itu pasti kalau abah Bisa pribadi merubah- sendiri merubah rasa atau Ya. gimana gitu bisa kan. merubah rasa tersendiri itu. Jadi lagi galau ya. Lagi galau ternyata. Pokoknya kalau bikin kopi harus serius, terus harus apik juga kebersihan. Terus intinya ketika lo bikin kopi ya udah ini enak. Ketika lo bikin kopi, wah ini enak apa enggak ya kopinya ya? Iya. Kayaknya tuh jadi sugesti. Dari sugesti. Akhirnya si kopi itu gak enak benar lah. Iya. Padahal bikinnya udah cakep udah. Keluh kesah selama ini itu gimana, Bang? Dari awal sampai sekarang. Ya namanya juga kehidupan kan. Kalau kata hujan mah ada gerimis dulu, Nah, terus gede, terus berilap, benar kan? Apa Nah. sih bahasanya? Udah gitulah. Nah ini ngomong-ngomong hujan, Bang, mau gimana nih? Natural, biar natural. Tapi kalau nggak mengganggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita berarti natural ya, kita natural, oke. Ya, langsung aja. Berarti kita benar-benar natural, nggak ada settingan-settingan ya. Emang saya yang minta sih. Iya, abah sendiri yang minta. Tapi Ben ada studionya ya. Iya, ada studio juga, podcast juga. Abah mintanya di outdoor. Ya udah, kita kalau misalkan alam yang kayak gini, ya alhamdulillah berarti ini barokah berarti Iya. kita ya, bayar Bogor ketemu itu lagi kota ya. hujan. Kota hujan. Tadi kan keluh kesah. Sebenarnya kalau kesah di saya pribadi itu tidak ada sih. Ketika mengeluarkan aduh tutup jangan ya seperti ini, wah itu salah sih. Ketika lo menjalani sesuatu ya harus semangat. Harus semangat ya. Semangat ya kalau bisa dijadiin hobi lah. Ketika lo sepi karena kita udah terbayar sama hobi. Pasti ada kepuasan sendiri. Iya, bosan sendiri meskipun aduh sepi nih gak ada customer karena udah dibayar sama hobi kan. Iya. Udah lagi gitu. Nah, enjoy aja sih. Mau sepi kek, mau rame kek, yang penting terbuka Iya, aja. ada dagang kan, Iya. ada orang mewah ya Pak. Iya. Nah sekarang itu kan untuk harapannya untuk kedai kopi Abah Tem itu kayak gimana harapannya? Harapan ke depan. Harapan ke depan. Kalau harapan ke depan sih sudah ada ditulis sama saya. Harapannya mudah-mudahan kedai kopi di daerah Bogor Barat semakin banyak. Ini karena semakin banyak kedai kopi, pelaku kopi semakin banyak. Cuman harapan lagi buat kedai-kedai yang lain, jangan patah semangat, tetap semangat. Intinya kita satu industri. Ketika kita jalan bersama, kita akan sukses bersama, gitu ya. Nih Bang, ada kan suatu ini apa ya? Ada sih orang yang ditawarin, ini kopi bunting, gitu kan? Iya. Banyak yang minat. Kopi gitu, instan atau- ya? Kopi instan. Tapi pas disodorin yang kopi, nih kopi. Nah itu kayak gimana Bang responnya dari apa? Banyak juga itu yang kayak gitu, kasus kayak gitu. Cuman saya tetap edukasi. Akhirnya stop dulu karena hujan. Jadi gimana nih Mas? Pindah ke situ dulu. Pindah ke dalam aja ya? Gimana tuh? Hah? Studio. Studio. Biar tahu studionya Nah. BBM Putih.
Oke, jadi gini karena hujannya deras banget ya. Kita juga basah, kita pindah ke studio aja ya. Oke, yuk. Oke, mohon maaf ya. Tadi hujannya benar-benar deras, kita juga basah dan Sederas apa tuh? juga sederas dia. Sederas dia. Nah, mohon maaf ya. Ya, inilah tempat di Barometer Bogor Podcast ya. Ini studionya, Mbak. Iya. Jadi kita tadi hujan kecil gitu kan. Kok tiba-tiba gede gitu? Gede ya kan. Ya udah kita ke sini aja, ke Iya. studio kita. Nggak apa-apa kan ya, Pak ya? Ini udah lama apa gimana Mas? Kalau untuk Barometer Bogor Podcast itu kita alhamdulillah gitu kan baru gitu, Bang. Iya iya. Berapa Kalau- bulan? Belum untuk podcastnya itu belum 1 bulan. Dan Lokasinya di mana nih kalau di boleh tahu? Takutnya Jalan Raya Cigudeg, samping Setu Cigudeg ya di situ. dekat Setu Cigudeg lah. Iya. Nah jadi untuk ini juga ya paling kita sharing-sharing gitu, Bang. Berproses. Berproses lah. Karena kan proses itu tidak mengkhianati hasil, Bang. Iya iya. Semoga baik-baik saja Mas. Iya, amin amin amin. Kita tadi sampai mana ya? Wah, Karena itu, hujan, wah, hujan wah, sih. Kayaknya nanya kopi gunting intinya ya. Iya, Kopi gunting dan kopi giling gimana? iya, Kopi instan dan kopi giling kayak gini ya. iya. Kayak gimana? Banyak sih pertanyaan kayak gitu deh, entah di Instagram, terus ada yang datang ke kedai langsung bertanya, saya ngopi ini di tempat anu nggak suka, akhirnya kan saya hanya penggiat kopi kan, penggiat kopi giling. Jujur saya juga masih ngopi instan, Kopi instan sama. karena itu adalah penolong saya di perjalanan. Di perjalanan. Soalnya susah coy. Iya. Kemarin contohnya kemarin saya jelasin juga di Instagram, di Instagram. Kemarin jalan-jalan ke bukan jalan-jalan sih apa ya? Silaturahmi daerah Silaturahmi. puncak. Ngantuk ya di jalan. Wah, harus ngopi nih kan satu-satunya kan. Ada apa jualan kopi tuh di sepeda. Jualan kopi, iya. Kopi apa tuh? Kopi instan ya. Kopi instan. Saya juga masih ngopi instan sih. Intinya jangan sampai dipecah belah ini. Iya. Kopi yang instan dan giling. Saya juga masih ngopi instan karena saya sebelum terjun ke kopi giling saya ngopi instan dulu gitu. Kalau nggak ada kopi instan mungkin saya nggak bisa kayak gini sekarang. Bener? Iya benar-benar. Intinya mau digunting mau digiling kita sama-sama ngopi. Kita sama-sama ngopi. Gitu nggak ada perbedaan gitu kan. perbedaan, sama aja lah gitu ya Iya. ngopi ya. Cuma cara prosesnya doang. Ya gitu mungkin. Ya beda. Tergantung ini juga orangnya juga kan. Kalau misalkan lagi pengen ngopi giling ya sok wae gitu. Misalkan pengen ngopi instan ya gak apa-apa, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang juga ya. Bebas gitu kan. Mau giling, mau gunting, sama-sama ngopi. Sama-sama ngopi. Iya. Sebat dulu boleh gak sebat? Sebat boleh. Sebat, gue tadi emang senang basah. Hujanan basah semua. Hujan gedenya. Aduh, tadi hampir itu tuh jatuh, HP. Tapi yang penting jangan hati yang jatuh. Ya. Tapi gue juga pernah yang dikasih abah itu tote bag apa sih? Oh iya, harganya gak menarik tapi menurun. Oh iya itu. Jadi ada tote bag juga dari abah juga, souvenir dari abah juga. Itu kepoin aja Instagramnya @kopiabatem ya. Instagram Iya Instagramnya. Jadi itu ada dikasih juga saya gitu kan. Tote bag, Tote terus bag, bikin baju. Kemarin baru beres kolaborasi sama apa ya, clothing lokal. Clothing lokal juga, kolaborasi juga sama. Nah untuk project sekarang itu apa sih Bang yang dijalani sekarang itu? Proyekan abah gitu. Kalau kan? untuk project sih nggak ada sih, Nggak ada ya. karena sehari-hari saya berproject. Gitu. Berproject ya. Intinya kalau saya pribadi sih seperti air aja sih mengalir. Nggak Seperti harus air. "Aduh, hari ini harus apa ya? Enggak sih. Seperti air aja mengalir sesuai. Iya. Tapi kalau misalkan gini Bang, kalau misalkan ada dari customer kopi Abah Tem yang pengen ikut ke kebun kopi itu diajak atau gimana misalkan contoh deh saya gitu misalkan Bah kapan nih ke kebun Kebun, saya pengen ikut dong gitu kan pengen lebih
ini kan juga kan ke petaninya juga gitu kan. Itu gimana ya Pak? Sebelum corona sih dulu kalau mau buat kunjung ke kebun saya update di Instagram di story. Di story. Hari ini ke kebun anu Mm-mm. kebun kopi Jasinga jam sekian kumpul di sekian, yang mau ikut silakan Jalan berapa? anu tuh rame tuh yang ikut dari Bogor, ini satu rame juga kan. Tapi untuk sekarang sih kemarin nggak saya update karena kan COVID-19 kan. Iya, benar. Ya udah saya sendiri aja lah. Paling sama teman berdua. Ya misalkan kalau untuk sekarang paling mudah-mudahan diupdate lagi sih. Diupdate Kalau lagi yang ya. mau ikut bisa. Nah, saya juga kayak gini guys. Jadi pernah itu Abah itu benar-benar dermawan, rendah hati, mau diajarkan gitu kepada orang-orang gitu. Jadi kayak gini pernah juga sih dulu saya juga kan kayak gini. Itu namanya ada di hari Kamis itu, tepatnya hari Kamis. Nah, di situ juga itu belajar bikin kopi ke Abah teh. Dan Abah welcome mau mengajarkan gitu kan. Gratis gitu tanpa biaya gitu kan. Nah, itu baik hati banget gitu kan, mau mengajarkan edukasi ke masyarakat atau kalangan-kalangan yang muda atau umur tua gitu kan. Itu mengajarkan juga. Nah, itu kesannya itu gimana, Pak? Pas pertama kan pasti wah deg-degan nih, kayak gimana nih, Pokoknya bisa apa dulu enggak waktu gitu. mau tidur kepikiran kan, daerah kita itu nggak tahu kopi semua. Ini harus diedukasi gimana caranya kan. Akhirnya gimana ya, bingung kan nyari solusi. Ketika kita edukasi di media kayaknya kalau kita semua nggak diwaro gitu kan. Iya. Cuman akhirnya ya udahlah kita update ada suatu kegiatan namanya Kamisan. Dulu saya ngobrol sama orang Jakarta, Mas, caranya mengedukasi sekitar itu kayak gimana sih biar orang suka kopi tapi jangan memaksa gitu. Jangan memaksa. Ya gini bla bla bla. Akhirnya ya udahlah saya punya kegiatan itu namanya Kamisan. Jadi kegiatan Kamisan itu nggak terlalu Kamisan banget sih, maksudnya siapa aja yang orang pengen belajar kopi ya silakan. Karena waktu saya sibuk tuh waktu dulu ada pre-nya hari Kamis. Pre-nya hari Kamis. Akhirnya saya wah kayaknya ya udah hari Kamis untuk orang-orang yang pengen belajar kopi silakan datang ke kedai kopi. Kedai kopi Abah teh. Ya paling sebelum misalkan hari Kamisan, hari Selasa saya udah update siapa yang mau ikut silakan DM di Instagram. Oke. Intinya saya belajar lah petani tersebut. Intinya sharing. Misalkan saya tahu, si petaninya dia tahu, saya kasih tahu. Saya nggak tahu dikasih tahu sama petani. Kopi yang biar nggak kena apa tuh hama ya. Hama. Kayak gini gini mau jadi tahu kan. Iya. Jadi dalam arti kita juga untuk yang penyeduh kopi gitu kan barista ya. Barista untuk barista. Jadi supaya tahu juga itu gimana caranya mengolah kopi itu gitu kan di kebunnya itu kayak gimana perawatannya. Ikro lah itu. Ikro dasar. Berarti untuk tahapan barista itu berarti kita harus mengenal dulu cara perawatan gitu kan. Dari pasca panen. Pasca Dari panen. petani lah, dari hulu dulu baru kehilir. Ketika kita tidak ada petani, kayaknya kita nggak bisa ngopi ya. Iya. Nah untuk misalkan kayak gini Bang, dari ini segininya bedanya kopi robusta sama arabica itu apa sih Bang? Kalau robusta itu dia agak bulat. Agak bulat. Agak bulat, gede dikit. Kalau arabica dia lonjong. Lonjong ya. Lonjong. Saya udah bawa robusta lagi. Oh ya. Saya pernah lihat juga di kedai Abah Tem itu warnanya beda-beda itu gimana sih Bang? Warna apanya? Warna kopi. Bijinya? Ada bijinya ada yang ke coklatan, ada Iya. yang ke hitam, ada yang Hitam banget. setengah matang gitu lah. Iya. Kalau itu dari proses roasting, sangrai. Goreng. Digoreng berarti. Jadi Ya. petik, proses jemur, pakai bengek, akhirnya roasting, tahap roasting. Tahap roasting itu jadi ada tahapnya tuh. Ada tahapan. Ada apa namanya? Leg roast, terus medium, terus sama medium itu dark gitu. Ada 3 sih. Cuman ada 6 tuh, ada leg roast, ada medium to dark, ada dark roast gitu. Jadi misalkan pengen leg ya setengah matang. Setengah matang. Kayak ini nih. Oh, ini setengah matang. Ini setengah matang nih leg. Jadi dia lebih ke fruity si kopinya.
Kalau misalkan medium dia lebih balance sih. Lebih Cuman balance, karena ya. tergantung yang bikinnya juga. Kalau dark itu dia hitam banget dik. Hitam ya. Hitam banget itu sebenarnya cocok buat kopi susu. Buat yang pengen yang manis, yang gurih pakai susu. Nah ini saya juga pernah pertama lihat abah kok ngemilih biji kopi itu gimana Aneh ya? rasanya aneh. Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa itu ya. Sehat. Gak ininya. Sekarang ini ya yang ini ya. Iya, silakan. Nah ini ternyata pertama juga saya heran dan aneh dan ternyata enak rasanya kayak apa ya gitu ya. Nih gini. Ini yang roastingan, Ini yang leg. yang leg ya. Iya. Gitu ya. Resting itu. Dia kalau leg roast itu setengah matang kalau. Setengah matang ya? Jadi ada keras sedikit lah. Ada Tapi keras, dia ya. lebih ke fruity. Dia lebih ke fruity. Lebih ke kayak apa gitu. Kemarin ada mahasiswa dik, mau mahasiswa dari Tangerang, dia pengen ada tugas apa gitu, tugas kuliahnya mungkin ya, pengen nanya-nanya tentang kopi, apa sih namanya, skripsi apa? Skripsi. Skripsi ya. Skripsi. Nah saya nggak kuliah, Sama saya juga. Dengar orang-orang aja skripsi, skripsi gitu kan. bahas skripsi, dan pertanyaan itu tidak banyak, Gitu. kemudian untuk ini dong ya, ya baru kali ini nih, Baru kali ini. yang bahasa ininya wawancara ya, Wawancara tuh lame, baru pertama saya wawancara lame di BBN TV, keren lah pokoknya BBN TV, ada terus ininya linknya. Alhamdulillah. Mohon supportnya juga buat semuanya juga. Saya sih pengennya ke petani lokal. Petani lokal. Heeh. Insya Allah nanti petani lokal. Tadi udah telepon juga sih. Udah telepon. Pak, bisa nggak podcast? Apa itu podcast? Waduh, mana ini? Wawancara, aduh, gak bisa. Nggak bisa. Malu katanya. Oh, nanti sama saya diantar. Gimana Cibudeg dekat, nanti jemput lah. Iya. Nanti bakal ada petani lokal. Cibudeg nih, wah asik nih. Seru ya Jadi Mas. nyambung, ada Nyambung. season 2 nya nih. Ada season 2-nya, tunggu aja berarti ya untuk kalian-kalian semua. Kita juga ada bakal hadirin insya Petani Allah ya langsung. petaninya langsung ke podcast Ya. Barometer. Tadi saya udah telepon. Udah telepon ya. Kita juga pasti ada terus itu namanya ngopi isuk bang. Besok. Jadi ada seasonnya bener-bener Iya. podcast khusus ngopi isuk Iya, gitu ada. Jadi santai, relax gitu kan pagi. Tapi cocok sih suasananya di sini buat ngopi. Cocok Harus ya? ini Iya. boleh kopi di sekitar sini. Jadi pas gitu kan view-nya ya kan. Iya, benar, Benar. pas. Jadi Enak. pas juga kan benar ngopi isuk gitu Ya, gitu. pokoknya nanti kalau di sini ada spot buat nongkrong, itu dikasih tahu lah sama teman-teman semua. Siap. Di update ini. Di update ya. Nah untuk yang lain juga jangan lupa follow Instagram Kopi Abah Tem sama Barometer Bogor News ya. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan atau kata-kata Iya. apa gitu Pak dari Abah Tem sebelum kita menutup acara podcast di Ngopi Isuk ini. Pokoknya nggak terlalu banyak sih. Pokoknya sekali seduh kita bersaudara. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata, jangan sampai diproses hukum. Udah, gitu. Jadi ada kata dari Abah Tem itu sekali seduh kita Bersaudara. bersaudara. Nah, mohon maaf bila ada kata salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari desa untuk Indonesia. Indonesia.